Hai, kembali lagi dengan saya Muhammad Hussein Rizky di video tutorial PHP. Di video kali ini kita akan membahas tentang metode pencarian di satu halaman. Jadi nanti kita akan membuat sebuah form, lalu kita akan masukkan keywordnya, dan ketika disubmit maka datanya akan muncul di halaman itu juga. Nah, pertama di sini saya sudah membuat sebuah database bernama my database, lalu tabelnya persen, dan ini adalah datanya. Oke, langsung saja. Pertama kita buat sebuah folder baru di htdocs ya, lalu searching ini saya masukkan ke Sublime. Nah, hal pertama yang kita buat adalah database.php. Jadi kita harus mengkoneksikan PHP dengan database terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan PDO. Usernya dan ini passwordnya. Oke, saya coba dulu. searching/database.php. Oke, tidak ada masalah ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah form. Di sini kita buat index.php saja. Nah, pertama kita buat form dengan metode post dan actionnya ke halaman ini sendiri. Jadi cukup tuliskan titik slash, artinya titik ini artinya di direktur yang sama, tapi dia tidak merujuk ke file apapun, jadi ke dirinya sendiri. Kita buat sebuah keyword atau pencarian. Sini input type text, kita beri nama cari ya. Oke, lalu saya akan membuat tombol submit cari, kurang lebih seperti ini. Coba kita uji dulu. Oke, seperti ini ya. Nah, nanti ketika kita isi di sini keywordnya, maka ketika disubmit dia akan menampilkan datanya di sini. Nah, pertama kita buat tampilan dummy-nya dulu. Oke, kita buat tampilan palsu yang nanti isinya baru kita modifikasi menggunakan PHP. Kita sampel, kita buat tabel saja ya, border 1. Ada head, ada nomor, ada nama dan alamat. Jadi nama dan alamat ini kita mengikuti data ini ya. Jadi yang akan ditampilkan adalah nama dan alamat. Oke. Nah, sekarang di body-nya contoh 1 Rudy Manggarai. Oke, nanti jadi ketika disubmit akan muncul data seperti ini. Nah, cuma ketika kita pertama load kan kita tidak mencari apa-apa, maka sebaiknya ini tidak ditampilkan terlebih dahulu kan. Nah, maka caranya itu kita beri kondisi di sini. Kondisinya adalah if
request method sama dengan post. Artinya tabel ini hanya akan ditabelkan ketika halaman di load menggunakan metode post. Jadi pada umumnya ketika kita mereload ini, ketika tidak ada data apapun, dia metodenya adalah get. Sedangkan ketika kita sudah mensubmit form, maka dia berubah metodenya menjadi post, seperti itu. Nah, kita coba ya, ini tutupnya berarti kita pindahkan ke bawah seperti ini. Nah, kita refresh. Sorry, ini salah, request. Oke. Nah, jadi pertama dia kosong, tapi ketika kita submit, nah dia muncul karena ketika kita submit, halaman ini di load menggunakan method post. Oke. Jadi kita kembali lagi get. Nah, ketika di post, kita harus melakukan query pencariannya di sini. Kita harus melakukan pencariannya di sini. Pencariannya sederhana. Kita hanya menekankan pada query-nya saja. Jadi query pencarian di sini kan kita mau mengambil semua data, berarti select all from person. Nah, untuk pencarian kita kan menggunakan where nama like string post cari, seperti ini. String post cari ini adalah data yang diinput pada input ini, name cari. Jadi kalau name-nya XYZ, di sini juga XYZ. Oke. Nah, kita mencari berdasarkan nama, yang namanya adalah, tapi permasalahannya ketika kita menuliskan sintaksnya seperti ini, maka si keyword pun harus sama semua. Jadi kita harus menuliskan Gadis Saputra, Rudi Saputra, Vina Nadia. Kita tidak bisa menulis hanya Vininya saja gitu, atau hanya Nadianya saja. Nah, ini menggunakan fitur dari MySQL sendiri, yaitu prefix dan postfix. Nah, itu seperti ini. Jadi kita menggunakan tanda persen di depan, artinya data yang kita cari adalah postfixnya. Contoh yang kita cari misal Putra, maka Putra ini didapat dan depannya adalah persen, dianggap sebagai persen. Contoh lagi misalnya huruf ini dia, maka depannya adalah persen. Jadi pencariannya mereka seperti itu. Nah, kalau kita simpan persennya di belakang, yang terus yang kita cari adalah Gary, maka yang persen itu adalah yang ini. Kita cari misalnya Dwi, berarti yang persen itu ini. Oke. Tapi ketika kita hanya menuliskan di belakang, depannya harus kosong gitu. Ini enggak ada. Jadi apa ya? Hanya depannya Dwi dan belakangnya bebas. Kalau mau depan belakang bebas, kita kasih persen dua-duanya. Artinya kita bisa mencari di tengah-tengah. Nanti kita akan uji ya, biar lebih jelas. Oke, selanjutnya kita mau melakukan prepare query, lalu data execute. Nah, setelah data execute, kita akan mengulang untuk menampilkan datanya di sini kan. Oke. Nah, di sini kita buka PHP lagi, lalu kita menggunakan while person sama dengan data fetch. Seperti biasa saya menggunakan fetch obj.
agar hasilnya dalam bentuk objek. Lalu Rudy ini saya tampilkan dalam bentuk objek, PHP echo person nama. Di sini person alamat. Nah, untuk nomornya kita buat variabel baru di sini. Lalu kita tampilkan di sini. Nah, di akhirnya itu, akhir while-nya itu kita simpan sesudah tr, karena perulangannya itu kita akan mengulang baris demi baris. Jangan lupa nomornya kita iterasi ya, supaya bertambah terus menerus. Oke, kita coba seperti ini ya. Coba Rudy. Kita belum include database ya. Include database .php. Oke, sekarang kita coba lagi. Nah, itu sudah muncul. Lihat, yang muncul adalah Rudy. Ini kan Rudy di tengah nih. Rudy di tengah ini tetap kebaca karena di depan itu diwakili oleh persen, dan depan akhirnya juga diakhiri diwakili oleh persen. Nah, coba kita hapus yang tanda depan ini. Sebentar. Oke, kita coba lagi ya. Kita back. Nah, kita coba masukkan Rudy. Nah, yang tampil hanya Rudy dan akhirnya diwakili dengan persen. Jadi yang Rudy Andi tadi ini tidak terbaca karena depannya ini tidak diwakili oleh persen. Nah, kita coba lagi ya. Kalau misalnya kita persennya yang depan tapi ininya belakangnya kita nggak ada, tapi nah, dia tidak menghasilkan apapun karena tidak ada nama yang diakhiri dengan Rudy. Di sini tidak ada kan yang ujungnya Rudy nggak ada ya. Nah, sekarang coba saya mau nyari yang ujungnya Putra ini pasti ketemu Putra. Nah, seperti itu. Untuk keterangan lebih lanjutnya sih bisa cari sendiri ya tentang penggunaan like. Jadi saya menjelaskan secara sederhana saja, tapi biasanya supaya pencarian lebih detail sih simpan persennya di awal dan di akhir agar pencariannya benar-benar. Nah, cuma masalahnya kita kan mencari dengan nama saja ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau mencari berdasarkan nama dan alamat? Kita bisa menambahkan di sini or alamat like. Nah, seperti ini. Or alamat like. Jadi pencariannya itu bisa berdasarkan namanya atau alamatnya seperti itu. Kita coba ya. Contoh alamatnya Rawamangun. Dia mencari Rawamangun. Di dalam nama kan tidak ada kata Rawamangun. Contoh lagi misal Manggarai. Dia menampilkan Manggarai. Saya tulis Mangga saja. Nah, dia muncul Manggarai, Mangga 2 karena mengandung kata mangga. Contoh lagi misalnya ya. Nah, sini ada Nadia, ya. Jadi semua yang berhuruf yang mengandung kata ya itu ditampilkan. Cuma kelemahannya kalau kita menaruh persen di awal dan di akhir, ketika kita menulis satu huruf saja maka muncul semuanya karena semua mengandung huruf A ya kan. Jadi semuanya muncul. Nah, ini sih menyesuaikan tergantung kebutuhan. Nah, mungkin untuk
mempercantik tampilan. Di awal sini kita berikan ya hasil pencarian string post cari. Jadi kita akan menampilkan apa sih yang dicari itu sebenarnya gitu. Di hasil pencarian Rudy. Oke, seperti ini, sederhana ya. Kita coba lagi Mangga seperti ini, Siska, sorry. Oke, mungkin cukup sekian untuk video tutorial kali ini. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Bye.